Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisus salisu an Abi Abdurrahmani Abdillahi bin Umar bin al-Khattabi radhiyallahu ta'ala anhuma qala sami'tu Rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yaqulu buniyal islamu ala khamsin syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis sholati wa ita'iz zakati wa hajjil baiti wa saumi ramadhana rawahul bukhari wa muslim. Al hadisus salisu utawi iki iku hadis kang kaping 3 an Abi Abdurrahmani kacerita saking Abi Abdurrahman Abdillahi bin Umar bin al-Khattabi rupane Abdullah putra lanange Umar ibn al-Khattabi utawi Umar iku putra lanange Khattab radhiya muga-muga ngrindani Allahu sapa Allah ta'ala halimah luhur sapa Allah anhuma ing karone Abdullah lan Umar. Qala matur sapa Abdullah sami'tu midanget sami'tu mireng sapa ingsun Rasulullahi ing Rasulullah sallallahu paring rahmat takzim Allahu sapa Allah alaihi ing atase Rasulullah wa alihi lan ing atase keluargane Rasulullah wasallama lan rahmat keselamatan. Yaqulu hale dawu sapa Rasulullah Bunia den jenengake al-islamu apa Islam ala khamsin netepi ing atase 5 perkara. Syahadatu suwiji iku nekseni an ing setuhune kelakuan la ilaha iku ora ana pangeran kang hak disembah illallahu kejaba sapa Allah wa anna Muhammadan lan setuhune Nabi Muhammad Rasulullahi iku utusane Allah wa iqamis sholati lan jenengake salat wa ita'iz zakati lan bayar zakat wa hajjil baiti lan haji ing baitullah wa shaumi ramadhana lan poso ing dalem wulan Ramadan. Rawang riwayatake ing hadis Al-Bukhari sapa Imam Bukhari wa Muslimun lan Imam Muslim. Hadis yang ketiga ini diriwayatkan dari Abi Abdurrahman. Jadi kunyahnya Abi Abdurrahman. Nama aslinya adalah Abdullah. Nah, Abdullah ini putra dari Sayyidina Umar bin Khattab. Yang selanjutnya itu dikenal dengan Ibnu Umar. Jadi Ibnu Umar itu namanya adalah Abdullah bin Umar dan mempunyai kunyah Abi Abdurrahman. Beliau Abdullah bin Umar itu meriwayatkan hadis ini yaitu tentang Islam. Itu beliau berkata bahwa pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda bahwa Islam itu didirikan atas 5 hal. Yang pertama 2 kalimat syahadat, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Yang kedua mendirikan sholat. Jadi mendirikan sholat. Nah, sholat yang wajib itu ada 5 waktu, yaitu isya, subuh, zuhur, asar, maghrib. Yang asalnya sholat tersebut adalah 50 waktu. Ketika Nabi melakukan perjalanan Isra Mi'raj, dan ketika Mi'rajnya itu Nabi mendapatkan perintah sholat 50 waktu. Tapi setelah turun dari Sidratul Muntaha ke langit yang keempat, itu bertemu dengan Nabi
Setelah bertemu dengan Nabi Musa kan ditanya sama Nabi Musa, wahai Muhammad, kamu dapat apa dari Allah? Nabi Muhammad SAW menjawab, saya mendapatkan perintah sholat 50 waktu. Mendengar hal itu, Nabi Musa alaihissalam memberikan saran, kembalilah kepada Allah, minta keringanan dari perintah itu. Jadi akhirnya Nabi kembali meminta keringanan. Akhirnya kembali lagi sampai 5 waktu. Jadi 50 waktu itu diringkas menjadi 5 waktu. Nah, itu masih disuruh kembali lagi sama Nabi Musa. Akhirnya Allah berfirman, wahai Muhammad, cukup itu saja. Jadi 5 waktu itu pahalanya sama dengan 50 waktu. Bisa dibayangkan, sholat dalam 1 hari 1 malam 50 waktu, padahal jam itu cuma 24 jam. Berarti setiap jamnya itu sholat dua kali, ada yang 3 kali. Itu bisa dibayangkan, enak-enak tidur, bangun sholat 2 rakaat misalnya, cuma 2 rakaat saja misalkan, bangun tidur sholat 2 rakaat, lagi asik-asik di sawah nyangkul sholat, itu kan terus bagaimana kan itu. Akhirnya ya 5 waktu itu saja. Kadang yang 5 waktu saja jarang yang sholat, apalagi yang seperti tadi, tidur baru 1 jam, bangun sholat 1 jam lagi, bangun lagi sholat lagi. Kayaknya kok nggak mungkin, malah mungkin banyak orang yang durhaka. Yang 5 waktu yang begitu simpel aja masih dilanggar gitu. Nah, untuk kesempurnaan lagi itu perlu melakukan sholat sunnah, karena sholat sunnah itu sifatnya mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kalau sholat fardu itu pokok dagangannya, sholat sunat itu ribhunnya atau keuntungannya. Jadi kan nggak mungkin orang berdagang itu nggak ingin untung, kan nggak mungkin. Akhirnya yo mau nggak mau yo paling tidak minimal ya sholat rawatib lah. Tuh. Selanjutnya yang ketiga itu membayar zakat. Yang perlu diketahui lagi itu zakat itu ada 2, bukan hanya zakat fitrah saja. Zakat itu juga ada zakat mal. Nah, zakat mal itu ada persyaratan nisab, haul itu, dan kesempurnaan kepemilikan itu ada syarat-syaratnya. Jadi sesuai dengan ukuran emas 85 gram dan sebagainya, itu ada di pembahasan tentang zakat di bab zakat. Tuh. Jadi jangan dikira kewajiban kita itu cuma zakat fitrah setiap Ramadan saja, setelah itu tidak pernah membayar zakat. Tuh. Yang keempat, hajjil baiti. Jadi haji ke Baitullah atau menyengaja pergi ke Baitullah untuk beribadah. Tadi hajjun niku menyengaja. Tadi menyengaja, sengaja pergi ke Baitullah untuk beribadah. Bukan healing. Jadi niatnya jangan sampai salah. Sudah bayar larang-larang, antriannya puluhan tahun, niatnya healing. Itu kan fatal. Jadi niati dengan baik, niat haji, berangkat ke Mekah, antrian puluhan tahun, bayarnya puluhan juta, niati healing, kacau. Yang kelima, shaumi Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Jadi puasa yang wajib itu hanya di bulan Ramadan, yang lainnya sunnah. Nah, kalau ingin keuntungan lagi ya tadi, lakukan perbuatan sunnah itu
keuntungan bagi setiap hamba, dan sifatnya juga mendekatkan diri kepada Allah. Hadis ini termasuk hadis sahih karena diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wallahu alam. Demikian penjelasan tentang hadis ketiga. Semoga bermanfaat fid dunya wa dunya wal akhirah. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.